Beli di luar mahal banget, akhirnya aku bikin sendiri aja kue yang satu ini. Ternyata hasilnya tuh enak banget. Pertama kita haluskan dulu biskuit dan margarin, tuang ke loyang dan sisihkan dulu. Sekarang kita bikin cream cheese-nya. Taruh 2 batang keju cheddar, kalau mau pakai keju oles juga boleh banget ya. Lanjut kita masak kejunya dengan susu cair menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga mengental seperti ini. Kalau udah dingin, lanjut kita chopper lagi biar teksturnya lebih lembut. Nah ini dia cream cheese-nya udah jadi. Sekarang kita campurkan dengan gula pasir, aduk hingga tercampur. Masukkan telur satu persatu, aduk lagi, masukkan tepung maizena, whipped cream cair, dan sedikit perasan lemon. Aduk hingga tercampur rata, lalu tuang ke loyang di atas biskuit yang udah kita siapkan tadi. Dan panggang di oven hingga matang, sesuaikan suhu dengan oven masing-masing ya. Nah ini dia mini cream cheese kita udah jadi. Dan aku nggak nyangka ini beneran enak banget. Walau bikin sendiri di rumah, tapi rasanya premium. Lembut dan kejunya creamy banget. Kalau makan ini dijamin bakal nggak cukup sepotong. Pasti bikin lagi. Pokoknya wajib coba di rumah ya. Jujur aku jarang banget bikin kue karena males, apalagi yang bikinnya ribet. Tapi kalau nggak pandai bikin kue kayak aku juga insya Allah jadi. Pertama aku tim dulu coklat, minyak, sama butter. Kalau udah leleh sisihkan dulu. Sekarang aku mau seduh kopi instan yang tanpa ampas. Cuma aku tambahin 2 sendok makan air panas, abis itu diaduk rata. Terus untuk bahan keringnya masukin ke dalam mangkok. Sebelum mulai ngadonin aku siapin loyangnya dulu, diolesin margarin tipis-tipis, terus dikasih kertas roti. Aku pakai 2 butir telur, terus aku pakai gula palem sama pasta vanila. Kocok sampai gulanya larut, abis itu masukin coklat yang tadi udah dilelehin, aduk-aduk lagi sampai tercampur rata, abis itu masukin kopi yang tadi udah dilarutin, aduk-aduk lagi sampai rata. Nah kalau udah tinggal masukin bahan keringnya, jangan lupa diayak biar dia kagak ngegumpel. Oh ya, sambil nunggu adonannya jadi, aku udah panasin kukusannya sebelumnya ya, biar kalau adonannya udah siap, kukusannya juga udah panas. Nah kalau bahan keringnya udah masuk, tinggal diaduk aja sampai rata. Terus lanjut aku aduk pakai spatula ya, biar memastikan gak ada adonan yang ngendep di bawah. Kalau udah tinggal dituang aja ke loyang, terus jangan lupa dihentak-hentakan untuk melepas udara yang terperangkap, untuk meminimalisir kuenya jadi bolong-bolong di tengahnya. Nah kuenya dikukus kurang lebih 40 menitan atau sampai mateng. Kamu cek aja dengan cara dicoblos. Kalau nggak ada adonan yang nempel berarti udah mateng. Karena kuenya terlalu gembul, jadi atasnya aku buang. Nggak dibuang ding, cuma dipotong terus dipindahin ke piring. Abis itu nggak tahu siapa tuh yang makan. Tahu-tahu udah kagak ada aja. Nah untuk coklat siramannya, coklatnya dilelehin dulu, terus aku kasih whipping cream. Atau pakai susu cair juga bisa sih, tapi yang pasti enakan pakai whipping cream. Terus aku tambahin butter juga, diaduk-aduk sampai butternya leleh sempurna. Nah ini udah jadi siramannya, tinggal disiram aja di atas kuenya. Udah tinggal ditaruh aja di chiller sampai coklatnya ngeset. Udah jadi, gampang kan? Ini beneran rasanya enak, nyoklat banget. Terus ada pahit-pahitnya dikit, manisnya pas banget. Cake-nya juga lembut. Pokoknya nggak kalah deh rasanya sama kue coklat. Kamu tim coklat apa matcha? Aku bikinin dua-duanya. Pertama aku mau bikin isiannya dulu. Aku pakai bubuk whipped cream, coklat atau drink yang rasa coklat, sama air es. Kalau udah masuk semua tinggal di mixer aja pakai kekuatan tinggi sampai jadi kaku kayak gini. Nah ini disisihkan dulu. Sekarang aku mau bikin yang rasa matcha. Bahan sama takarannya sama aja, cuma yang coklatos drink coklat aku ganti sama coklatos drink matcha. Cara bikinnya juga sama, tinggal di mixer aja pakai kekuatan tinggi sampai kaku kayak gini. Sekarang aku mau bikin adonan bolunya. Bahannya udah aku catat. Aku nggak pakai gula ya, soalnya aku pakai coklatos drink, udah manis gitu kan. Aku pakai 2 saset aja. Kalau kamu pengen yang lebih manis lagi boleh ditambahin ya. Mixer dengan kekuatan tinggi sampai mengembang. Kalau udah mengembang turunin speed yang paling rendah sambil masukin pelan-pelan mentega cairnya. Aduk sebentar aja, habis itu lanjut diaduk pakai spatula. Aduk balik untuk memastikan gak ada bahan yang mengendap di bawah. Tinggal dituang loyang yang udah dialasin baking paper. Aku pakai loyang ukuran 22 cm. Dihentak-hentak sebelum dimasukin ke oven. Aku panggang selama 15 menit dengan suhu 180 derajat Celcius, panas atas bawah ya. Sambil nunggu aku mau bikin coklatos creamy. Aku pakai 2 saset, aku masukin ke dalam tumbler. Tuang air dingin sedikit aja, habis itu dikocok-kocok atau di shake-shake gitu kayak ala-ala bartender gitu. Tinggal dituang deh ke dalam gelas yang udah ada es batunya. Tinggal diminum. Aduh enak banget, nyelonong ke tenggorokan. Oke lanjut lagi, udah 15 menit bolunya udah matang. Tinggal dikeluarin aja dari oven terus dibalik. Sebelum dibalik jangan lupa dialasin dulu. Aku alasinnya pakai baking paper. Nah masih dalam keadaan panas kayak gini aku gulung. Kalau udah digulung aku tunggu dingin dulu, baru nanti aku kasih isiannya. Nah ini aku lanjut bikin bolu yang rasa matcha. Bahan dan cara bikinnya sama aja, cuma diganti sama coklatos drink matcha ya teman-teman. Nah ini bolunya udah dingin.
dingin aku kasih isiannya. Nah kalau tadi pas diangkat langsung digulung, pas dikasih isian jadi gampang ngegulungnya. Sekarang aku mau bikin coklat siramnya. Aku pakai whipped cream cair, coklat atau drink coklat. Aduk-aduk, abis itu aku tim. Kalau udah hangat masukin coklat yang udah dipotong-potong. Aduk-aduk lagi sampai larut. Kalau udah larut tambahin butter. Tunggu coklatnya dingin dulu, baru dipakai buat ngeguyur bolu gulungnya ya. Setelah diguyur aku masukin kulkas dulu sampai coklatnya agak beku, baru aku potong-potong. Untuk yang matcha cara bikin siramannya sama aja, cuma coklatnya diganti coklat putih. Nah ini dia hasilnya. Karena aku mau bagi-bagi tetangga biar icip-icip, aku potong-potong terus aku taruh di wadah kertas kayak gini. Semoga suka. Kayaknya dari awal puasa, anak-anak aku hampir aku mau numis bawang putih cincang sama irisan daun bawang. Kalau udah harum sisihkan dulu. Sekarang aku mau giling ayamnya. Aku pakai bagian paha, terus aku pakai udang kupas juga. Digiling kasar aja, nggak usah sampai halus banget. Terus masukin labu siam sama wortel yang udah dihaluskan. Masukin bumbu yang tadi udah ditumis. Terus masukin perasan jahe sama bumbu yang lainnya udah aku catat ya. Kalau udah masuk semua diaduk sampai tercampur rata. Nah kalau udah tercampur rata tinggal dimasukin tepung tapiokanya. Abis itu diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah adonannya udah jadi, tinggal dibentuk aja. Taruh adonan secukupnya di atas kulit pangsit, terus tinggal dibentuk aja sesuai selera. Kalau kamu bikinnya kecil-kecil jadinya 100 piece, kalau sedang 90, kalau besar-besar tuh jadinya 80. Sekarang aku mau bikin mentai mayo ala-ala UMKM. Aku pakai mamayo, saus sambal, saus tomat, terus minyak wijen, kecap ikan, sama aku pakai tobiko. Tinggal diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Nah, dimsum aku udah mateng, dikasih sedikit semprotan minyak atau diolesin minyak ya, biar kalau nanti nyimpennya ditumpuk jadi nggak nempel satu sama yang lain. Karena kita ramean jadi biasanya pesan porsi gede. Nah, di sini tuh belum banyak yang jual porsi gede kayak gini. Jadi menurut aku peluang usahanya tuh masih gede banget. Walaupun mayo mentainya nggak pakai mentaiko ya, tapi ini enak. Wanita ini mengubah potongan kue keju sederhana menjadi produk yang sangat diminati dan menghasilkan banyak uang dari dapurnya. Alih-alih menjual kue utuh, ia membuat potongan kue keju satu persatu di atas stik, mencelupkannya ke dalam coklat berwarna pastel, dan menghiasnya dengan wafer buah dan permen batangan. Setiap potongannya fotogenik dan lezat, menjadikannya sempurna untuk ulang tahun, pernikahan, dan acara-acara khusus. Kreasinya selalu terjual habis berkat media sosial dan pelanggan tetap. Dengan bahan-bahan yang minim, lemari es, dan sedikit kreativitas, bisnis ini bisa menjadi bisnis yang cantik dan sangat menguntungkan. Masak nasi dalam bambu, bakar kayu atas batu sa. Kasih bye-bye kisah lalu sa. Kasih hai-hai orang baru. Lapas hati cepat taruh. Buka hati for yang baru. Kubur sudah masa lalu yang berlalu. Soba abu, tor monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua. My trip mantan hancur. Stop